Shalom semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah online kita. Saya harapkan teman-teman yang ada di rumah dalam keadaan sehat, karena kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Tuhan adalah gunung batuku, dan Tuhan adalah kota bentengku. Kepada siapakah aku akan mengadu? Hanya Tuhanlah gunung batu dan harapanku. Amin. Karena hari ini Tuhan Yesus baik kepada kita akan mengucap syukur dan bersorak-sorai kepadanya. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan bertepuk tangan, kita akan bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, bersyukurlah. Here we go. Come on. Come on. Everybody, clap your hands. Tepuk tangan sama-sama. Hey. Yeah. Yeah. Here we go. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengawali ibadah kita, persekutuan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena anugerah-Mu bagi kami sampai hari ini, dan di masa pandemi COVID-19 ini kami boleh tetap datang kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan melalui persekutuan remaja GMI Antioquia Pancur Batu ini. Kami bersyukur untuk waktu ini. Kami mohon supaya Tuhan memberkati kami dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami hari ini, melalui puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Dan biar hidup kami memuliakan nama Tuhan, biar perbuatan kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dari awal sampai kami mengakhirinya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Masih semangat memuji nama Tuhan teman-teman? Amin. Kita akan mengangkat lagu pujian kita yang selanjutnya. Ku bersyukur Bapa.
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Kita ambil sikap kita siapkan hati kita angkat pujian kita, mengejar hadir-Mu. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu,
dalam hidup. Shalom bagi kita semua. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih pagi ini kami diberi kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan. Kami mohon supaya Roh Allah sendiri akan memberikan hikmat pengertian wahyu bagi kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan juga memampukan kami, mendorong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita mau merenungkan satu tema, kemuliaan bagi Allah, berkat bagi sesama. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini kita ambil dari Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-14 sampai 16. Matius pasalnya yang ke-5 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2-3 minggu yang lalu saya diminta untuk memimpin sebuah pertemuan ibadah singkat, dan kemudian diberi tema yang sama dengan tema pagi hari ini, kemuliaan bagi Allah, berkat bagi sesama. Dan kemudian saya memikir-mikir, apakah ada satu bagian firman Tuhan yang langsung berbicara tentang dua tema ini, satu sisi kemuliaan bagi Allah, pada sisi yang lain berkat bagi sesama. Setelah saya merenung-renung, kemudian saya teringat bagian firman Tuhan ini, sebuah bagian yang sering kali kita dengar. Karena kita sering kali mendengar khotbah tentang kamulah garam dan terang dunia. Kita ini garam dan terang dunia. Berulang-ulang firman Tuhan ini disampaikan, tapi karena terlalu sering disampaikan, kita seringkali kehilangan maknanya, dan kemudian juga kita gagal untuk melakukannya, menerapkannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pagi hari ini kita mau merenungkan kembali bagian firman Tuhan ini dengan harapan supaya kita mengerti betul-betul makna dari bagian firman Tuhan ini, dan kemudian kita juga menerapkan secara praktis, secara nyata dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, secara khusus sebagai remaja Kristen. Kita seringkali mendengar teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau seorang memimpin ibadah, menjadi pemimpin pujian, menjadi worship leader, maka kemudian kata yang seringkali muncul dari mulut mereka adalah beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan kemudian jemaat merespons dengan bertepuk tangan. Ini yang seringkali kita lihat, seringkali terjadi dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah ibadah. Ketika pemimpin pujian, worship leader berkata beri kemuliaan bagi Tuhan, maka kemudian jemaat merespon dengan bertepuk tangan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah memuliakan Allah itu hanya dengan bertepuk tangan? Atau apakah setiap kali kita bertepuk tangan itu sudah pasti kita ini memuliakan Allah? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Bukankah Allah itu Allah yang mulia? Maka kemuliaan seperti apakah yang dapat kita berikan kepada Allah? Allah sendiri adalah Allah yang mulia. Tetapi memang benar teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga berkata dalam kitab Mazmur, berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Apa artinya ketika pemazmur berkata berilah pada Tuhan kemuliaan namanya? Ada dua sisi kemuliaan Allah. Yang pertama, Allah itu sudah mulia pada dirinya sendiri. Allah memiliki sifat mulia, Allah memiliki karakter mulia, dan itu ada pada dirinya sendiri. Tetapi yang kedua adalah bahwa kita diminta untuk melakukan sesuatu, menyatakan sesuatu yang mengagungkan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Itu artinya berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Mengapa? Karena kita ini adalah ciptaan Allah.
Karena Tuhan itu menciptakan kita, menciptakan segala sesuatu dengan tujuan untuk memuliakan namanya. Dengan tujuan untuk kemuliaan namanya. Ini dicatat dalam Yesaya pasal 43 ayat 7. Kita diciptakan, kita dijadikan untuk kemuliaannya. Masih begitu kabur dan belum jelas apa artinya memuliakan Allah. Secara singkat ada 4 hal yang kita bisa katakan sebagai tindakan memuliakan Allah itu. Yang pertama, kita itu appreciate ya. Kita itu menempatkan Allah sebagai pribadi yang tertinggi, menempatkan Allah sebagai yang utama dalam pikiran kita, dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita tiap-tiap hari. Allah itu menjadi yang nomor 1 dalam kehidupan kita, bukan yang lain, bukan pekerjaan kita, bukan hobi kita, bukan studi kita, bukan keluarga kita, tetapi adalah Allah sendiri. Yang kedua, memuliakan Allah itu memiliki pengertian adoration. Kita menyembah, kita mengagungkan, kita menundukkan diri kita karena keagungan, karena kemuliaan Tuhan sendiri. Memuliakan Allah itu berarti affection, menyangkut bagaimana kita mewujudkan, menunjukkan kasih kita kepada Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap pikiran kita. Ini pun adalah memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu berarti kita menundukkan diri, patuh, hormat, tunduk, mengabdikan diri sepenuhnya hidup kita kepada Allah. Pertanyaan lebih lanjut teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah wujud konkret dari memuliakan Allah dalam kehidupan kita? Kita menyukai Allah, menyukai kemuliaan Allah, melebihi hal-hal yang lain, melebihi segala sesuatu. Kita menempatkan Allah lebih tinggi dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, itu adalah tindakan yang memuliakan Allah, menyenangkan hati Allah. Ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan itu Allah yang baik, maka kita menyerahkan diri kita, mempercayakan diri kita kepada Allah yang baik. Tuhan itu adalah gembala kita, maka kita juga menyerahkan diri kita, hidup kita, mempercayakan hidup kita, karena Dia adalah gembala kita yang mengerti betul seluruh kehidupan kita, yang tahu betul bagaimana memperlakukan kita. Kita mempermuliakan Allah ketika kita menghasilkan buah rohani yang baik dalam kehidupan kita, menghasilkan karakter yang baik yang dilihat oleh orang lain. Itu kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memuliakan Allah ketika kita percaya bahwa Allah itu memelihara hidup kita, mencukupkan semua keperluan kita, dan kita hanya bisa berharap, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk mencukupkan semua keperluan kita. Kita memuliakan Allah ketika kita menyadari bahwa kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, dan kemudian kita buktikan, kita tunjukkan dalam sikap hidup kita tiap-tiap hari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita memuliakan Allah ketika kita hidup bagi Allah. Kita dikuasai oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menundukkan diri kita di bawah otoritas firman Tuhan. Kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kita berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan dan tidak berkompromi dengan hal-hal yang salah, tidak berkompromi dengan dosa. Kita hidup memuliakan Tuhan ketika kita hidup dengan sukacita. Hidup kita tiap-tiap hari diwarnai dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Meskipun kita di tengah-tengah kesusahan, penderitaan, persoalan, pergumulan, kita tetap menikmati sukacita yang dari Tuhan. Kita memuliakan Allah ketika kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, melayani Tuhan dengan segenap hati, memberikan semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani, menggunakan semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani. Kita memuliakan Tuhan ketika kita merindukan orang-orang di sekeliling kita itu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin adik kita, mungkin kakak kita, mungkin abang kita, mungkin orang tua kita, orang-orang di sekeliling kita, mungkin teman-teman kita. Kita merindukan mereka bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memuliakan Allah karena kita berjuang hidup di dalam kekudusan. Kita berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan bagi Allah, berkat bagi sesama. Matius pasal 5 ayat 14 dan 16 sampai 16 yang kita baca tadi berbicara tentang dua hal ini, bagaimana memuliakan Allah dengan sikap hidup kita, dengan tindakan-tindakan kita, sehingga ketika orang lain melihat kita, Allah dimuliakan dan kita menjadi berkat bagi sesama. Jika kita memperhatikan ayat ini, maka ayat ini didahului dengan sebuah pernyataan
tentang berbahagialah atau bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga orang-orang yang mengalami penderitaan, yang dianiaya. Berbicara tentang penderitaan. Teks ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, dan ketika Tuhan Yesus berkhotbah tentang berbahagia, ungkapan-ungkapan berbahagialah, maka yang mendahului teks ini adalah tentang penderitaan. Berbahagialah orang-orang yang menderita karena mereka akan dihibur, karena mereka akan dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan sekaligus teks ini berada sebelum pernyataan Tuhan Yesus Kristus terhadap orang-orang Farisi yang hidup dalam legalisme. Hidup hanya sekedar mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, bukan mengerti dengan betul hakikat atau inti dari kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya mengikuti aturan-aturan, berusaha hidup saleh karena aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Maka Yesus memerintahkan supaya hidup keagamaan kita, kesalehan kita harus lebih dari hidup keagamaan orang-orang Farisi. Kesalehan kita melebihi kesalehan-kesalehan orang Farisi yang hanya sekedar mematuhi secara hurufiah tetapi tidak mengalir, tidak meluap dari dalam hati. Di tengah-tengah dua bagian firman Tuhan ini, dua konteks ini, maka kita memahami bahwa kita ini diperintahkan untuk melebihi iman atau kesalehan orang-orang Farisi dalam hidup keagamaan kita. Dan di tengah-tengah situasi yang mudah dan nyaman, orang Kristen seringkali gagal memainkan tugas tanggung jawabnya sebagai terang dunia. Bagaimana jika orang Kristen mengalami tekanan, penderitaan, dan kesusahan? Apakah mereka sanggup menunjukkan teladan konkret dari kekristenan melalui kehidupan mereka di tengah dunia ini? Ini menjadi sebuah pertanyaan, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, maka gambaran, ungkapan, kiasan atau metafora tentang garam dan terang dunia, secara khusus tentang terang dunia, itu adalah sesuatu yang dibutuhkan terus-menerus, tiap-tiap hari dibutuhkan, bukan dalam waktu-waktu tertentu, bukan dalam kondisi tertentu, bukan dalam minggu tertentu, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun, tetapi setiap saat dibutuhkan garam, dibutuhkan terang. Dalam situasi yang semakin susah, semakin sulit, maka semakin gelap, maka terang itu semakin dibutuhkan. Terang itu harus memainkan peranannya di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Mari kita mencoba semakin menggali bagian firman Tuhan ini. Kita seringkali mendengar ungkapan bahwa kamu harus menjadi terang dunia. Kamu harus menjadi terang dunia. Ungkapan ini tidak sepenuhnya benar gitu ya. Karena sebetulnya bagian firman Tuhan ini bukan berkata tentang bagaimana kamu harus menjadi terang dunia, tetapi justru menunjukkan bahwa kamu adalah terang dunia. Kamu punya identitas, kamu punya status adalah terang dunia. Ini bukan soal peranan kita melakukan peranan kita, bukan, tetapi justru berbicara tentang status bahwa kita adalah terang dunia. Dan peranan kita itu muncul karena identitas kita, karena status yang kita miliki. Bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana seharusnya kita menjalankan kehidupan kita kalau kita ini adalah terang dunia. Itu yang dimaksudkan bagian firman Tuhan ini, bahwa kita adalah terang dunia. Kamu sendiri, bukan orang lain, adalah terang dunia. Kamu pengikut Kristus, kamu yang mengatakan dirimu percaya kepada Yesus Kristus, kamu adalah terang dunia. Dan berdasarkan identitasmu itulah kamu memainkan peranan di tengah dunia ini sebagai terang dunia. Mungkin di antara kita juga masih ada yang bertanya gitu ya, siapakah terang dunia yang sebetulnya, Tuhan Yesus atau kita? Karena Yesus pernah berkata juga dalam bagian firman Tuhan, Yohanes pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia. Teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita memahami bagian firman Tuhan, maka ungkapan metafora terang ini memang bisa digunakan untuk sesuatu yang lain dan bukan hanya berbicara tentang Tuhan Yesus. Contoh misalnya ketika Yesus berkata, akulah singa dari Yehuda. Metafora ini juga bahkan dipakai untuk iblis. Iblis dalam 1 Petrus dikatakan sebagai, dalam 1 Petrus mengatakan bahwa iblis itu berkeliling mengaum-ngaum seperti singa yang mencari mangsa yang dapat ditelannya.
Baik Yesus dikatakan sebagai singa, iblis pun juga dikatakan sebagai singa, tergantung konteksnya. Demikian juga dengan kita. Yesus terang dunia, dan bagian firman Tuhan ini juga berkata kita ini adalah terang dunia. Artinya tentunya kita ini adalah pancaran dari pribadi Kristus yang ada terang dunia yang sejati. Kita anak-anak terang karena kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita memancarkan terang Kristus dan kita harus menunjukkan terang Kristus itu dalam kehidupan kita. Tetapi teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali gagal menunjukkan bahwa kita adalah terang. Bagian firman Tuhan sebetulnya berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Seharusnya terang itu terlihat seperti kota yang di atas gunung. Ketika ada sebuah cahaya, ada terang, ada pelita di sebuah rumah, maka dari bawah, dari lembah pasti akan kelihatan kota yang di atas gunung itu memancarkan terang. Seharusnya begitu, tetapi kita kehilangan terang. Kenapa kita kehilangan terang? Ayatnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 berkata begini, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Kita gagal karena kita sendiri yang mematikan terang kita, gitu ya. Kita tidak menampilkan terang kita seperti pelita yang ditutup dengan gantang. Gantang itu seperti baskom, tempat untuk menjadi takaran biji-bijian, dan pada waktu itu bisa dikatakan untuk mengukur sejumlah biji-bijian dalam berat tertentu, gitu, sekian liter, sekian kilogram, dan baskom itu yang ditutupkan ke pelita itu sehingga pelita itu tidak nampak dan kemudian tidak menerangi seluruh ruangan atau seluruh rumah. Kita gagal menunjukkan identitas kita sebagai terang. Bagaimana seharusnya sifat terang itu? Kalau yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini ada yang gagal untuk menunjukkan terang karena menutupi terang itu, pelita itu dengan gantang, bagaimana seharusnya sifat terang itu? Terang itu sebetulnya memiliki sifat sangat berbeda dengan kegelapan, memiliki perbedaan yang sangat menyolok dengan kegelapan. Contoh misalnya, kalau orang lain itu hidup tidak disiplin, maka orang Kristen, orang percaya, pengikut Kristus harus hidup dengan berdisiplin. Kalau orang-orang lain itu tidak jujur, maka perbedaan yang menyolok adalah bahwa kita harus hidup dengan jujur. Kalau orang lain itu malas, maka kita harus menunjukkan diri kita sebagai orang-orang yang rajin. Perbedaan menyolok antara terang dan gelap. Yang kedua, seperti saya katakan tadi, terang itu tidak bisa disembunyikan sebetulnya. Tidak bisa disembunyikan. Bagaimana kota di atas gunung itu bisa tersembunyi? Seharusnya tidak tersembunyi. Tapi karena kegagalan kita, maka terang itu menjadi tersembunyi dan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Terang itu memberikan petunjuk. Terang itu dibutuhkan di tempat yang semakin gelap. Kalau kita misalnya berada di dalam hutan yang sangat lebat, sangat gelap, kita mungkin akan sangat sulit untuk mencari jalan keluar di tengah hutan itu. Tetapi ketika kita melihat sebuah titik terang di tengah-tengah hutan itu, maka kemudian kita bisa berjalan menuju titik terang itu, maka disitulah mungkin ada tepi dari hutan tersebut, memberikan petunjuk. Dan di tempat yang semakin gelap, kita sangat membutuhkan terang. Itulah sifat terang. Dan seharusnya terang itu mempengaruhi kegelapan dan bukan sebaliknya. Kita terang dipengaruhi oleh kegelapan itu. Inilah seringkali persoalan yang sering terjadi. Kita berkompromi dengan dosa, kita berkompromi dengan perilaku-perilaku yang tidak baik ketika kita hidup di tengah-tengah lingkungan kita. Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang dikatakan kamu adalah terang dunia? Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, identitas kita sebagai terang dunia harus kita tunjukkan. Kita harus hidup dengan cara yang berbeda dengan remaja-remaja yang lain yang menjalani kehidupan mereka mungkin dengan cara-cara yang tidak benar. Kalau ada orang remaja-remaja yang suka tawuran, maka sebaliknya karena kontras antara kegelapan dengan terang, maka kita menghindari tawuran itu. Kalau ada orang yang suka kebut-kebutan di jalan dan tidak mematuhi aturan lalu lintas, maka kita hidup dengan cara yang berbeda. Kita harus menjadi orang yang berdisiplin ketika kita berada di jalan raya. Teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, mungkin orang semakin gencar, semakin sering memakai media-media sosial. Karena orang tidak bisa bertemu secara langsung, tidak bisa berkumpul dalam kelompok yang banyak, maka semakin hari semakin banyak orang memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Sebagai anak
anak Allah, sebagai terang dunia, bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini? Apakah kita menggunakan media sosial ini hanya sekedar sebagai ajang pamer? Apakah kita memanfaatkan media sosial ini hanya sekedar untuk menunjukkan aktivitas yang sebetulnya tidak perlu untuk dibagikan? Apakah kita menggunakan media sosial ini untuk berdebat dengan orang-orang lain? Apakah kita menggunakan media sosial ini untuk memaki-maki orang? Kita menyalah-nyalahkan orang, mengkritik orang tanpa dasar dan sebagainya. Bagaimana kita memanfaatkan media sosial di tengah-tengah situasi ini? Sebagai terang dunia, maka mari kita memanfaatkan situasi yang sekarang ini untuk menjadi berkat, dan kita memuliakan Allah ketika kita memanfaatkan media sosial di tengah pandemi COVID-19. Kita bisa berbagi berkat, memberikan kesaksian singkat kepada orang lain, berbagi kepada teman-teman kita. Kita mungkin bisa membagikan lagu-lagu yang kita download, atau kita membagikan, kita sharing tentang khotbah-khotbah yang kita dengar dan sebagainya. Kita berusaha untuk menjadi berkat. Atau kita mungkin membuat pernyataan, membuat kutipan-kutipan dan kemudian kita bagikan kepada teman-teman, dan kemudian itu bisa menjadi berkat bagi yang lain. Maka melalui cara-cara yang demikian kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Matius pasalnya yang kelima ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita memuliakan Allah ketika tindakan-tindakan kita menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita melalui perbuatan-perbuatan kita memancarkan terang Kristus bagi orang lain, maka kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan bagi Allah, berkat bagi sesama. Biar ini kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, karena kita punya identitas. Kita adalah terang dunia, dan terang itu tidak mungkin tersembunyi. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan bahwa kami adalah terang dunia. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami gagal menunjukkan terang kami, meskipun kami memiliki status, memiliki identitas sebagai terang dunia. Dan tolong kami supaya setelah mendengar firman Tuhan ini, kami boleh diingatkan akan status kami, akan identitas kami sebagai terang dunia. Dan biarlah kami hidup sesuai dengan identitas kami, melakukan peranan kami sesuai dengan identitas yang kami miliki. Kami adalah terang dunia, sehingga orang-orang melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Saya harapkan firman Tuhan yang disampaikan tadi dapat kita tanam di hati kita dan dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Jadilah terang dunia dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin.